Pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah membuat geger jagat maya. Pasalnya wartawan yang bekerja sebagai kontributor tersebut merupakan intel yang bekerja selama 14 tahun. Heboh, seorang wartawan yang bekerja sebagai kontributor di TVRI menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah. Setelah beritanya viral di media sosial, Ibtu Umbaran Wibowo diberhentikan dari Persatuan Wartawan Indonesia oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Diketahui Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena ternyata Ibtu Umbaran merupakan seorang intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbaran Wibowo tersebut berdasarkan Peraturan Dasar Kode Etik Jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak layak dan tidak sah untuk menjadi wartawan. Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi seluruh media dan kewartawanan di Indonesia menilai polisi aktif yang menjadi kontributor salah satu televisi pemerintah dinilai merupakan suatu pelanggaran. Setelah mendapatkan klarifikasi dan laporan dari PWI, maka selanjutnya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait misalnya apakah ada pencabutan dan lain-lain. Karena sampai hari ini kami butuh dokumen detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Sementara itu, pihak TVRI melalui direktur utamanya menyampaikan telah memecat Ibtu Umbaran Wibowo sebagai kontributor di TVRI. Selain itu, Dirut TVRI mengaku tidak mengetahui jika Ibtu Umbaran merupakan intel dari kepolisian. Baik, pemirsa, cukup mengejutkan memang ketika sebuah profesi ternyata disusupi oleh intelijen, termasuk yang terjadi di Blora, Jawa Tengah, seorang kontributor daerah yang telah berkontribusi selama 14 tahun di sebuah stasiun televisi tiba-tiba dilantik menjadi Kapolsek. Lalu bagaimana sebetulnya profesi jurnalis yang selama ini dilindungi undang-undang namun terkesan disusupi? Kami menghadirkan narasumber untuk sore hari ini yang tentunya sangat berkompeten untuk ini. Ada Yadi Hendriana, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, dan juga Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum Pak Yadi, Pak Sugeng. Waalaikumsalam, Mas Juno dan Pak Yadi. Baik, saya langsung ke Pak Yadi. Pak Yadi, berkaca dari kasus ini, bagaimana Anda melihat profesi jurnalis? Apakah tadi disebutkan mencederai nilai-nilai kode etik yang kita punya? Ya jelas, bahwa ini adalah sejenis tamparan bagi pers dan juga kemerdekaan pers tentunya. Bukan hanya sekedar mencederai, ini adalah tamparan yang keras untuk pers dan juga untuk kemerdekaan pers. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kode etik jurnalistik atau kehendak yang kita miliki bahwa independensi itu sangat penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bahwa pers itu bekerja berdasarkan pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Dalam pasal 6 misalkan, kita bisa mengetahui bahwa Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa pers nasional memiliki peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum, kemudian berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Nah itu harus melakukan, karena itu harus berani melakukan kritik juga, kemudian juga koreksi. Nah ini adalah penting sekali. Jadi ada dua regulasi saya kira yang saya tekankan. Dan ini independensinya Pak Yadi, kalau saya juga baca bahwa memang kode etiknya harusnya jurnalis tidak ada background parpol seperti itu, ASN, Polri ataupun TNI ya Pak Yadi ya? Pasti. Oke, itu. Pasti. Baik. Apalagi begini, saya ingin tambahkan, apalagi ini kebetulan ada Pak Sugeng juga di sini. Ketika wartawan tersebut mau uji kompetensi wartawan atau UKW atau UKJ, di situ ada sejenis fakta integritas atau surat yang ditandatangani. Surat tersebut isinya itu adalah apakah Anda saat mengikuti apakah Anda anggota ASN atau TNI Polri. Nah kalau seandainya dia ASN atau TNI Polri tentunya nggak bisa ikut. Nah kebetulan yang beliau ikut uji kompetensi. Nah itu ya silakan tafsirkan sendiri. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah hal ini hal yang biasa sebenarnya terjadi? Ada dua aspek ya. Aspek terkait dengan kelembagaan Polri dan aspek ketika ia menjadi jurnalis. Aspek sebagai
anggota Polri, Umbaran ini seorang profesional artinya ya, profesional dalam arti tugasnya sebagai seorang intel. Karena salah satu tugas intel adalah melakukan undercover ya dalam mencari berita. Ketika dia tidak diketahui sampai 14 tahun, ini adalah intel yang profesional. Nah, di dalam soal kedinasan, soal kepentingan, ya kepentingan mengapa penugasan itu ditanyakan kepada pimpinannya, dalam hal ini institusi Polri ya. Mengapa ada kepentingan untuk berada di dalam komunitas jurnalis? Pasti ada pertimbangannya ya. Kita pernah tahu bahwa TVRI pernah mengcover secara terbuka itu satu organisasi yang sekarang sudah dilarang ya, Hizbut Tahrir ya. Itu pada zaman itu persis mungkin 14 tahun yang lalu ya. Itu pertama, artinya tidak ada masalah kalau dari sisi penugasan kelembagaan ya. Yang kedua, aspek sebagai jurnalistik ya, kan tadi ada soal independensi, memberikan informasi yang akurat, tepat dan benar. Ini kan kita menilai sebagai produk jurnalistik. Harus diingat bahwa Umbaran hanya seorang kontributor ya. Ketika dia mendapatkan berita, yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin redaksi berdasarkan Undang-Undang 4099 itu pemimpin redaksi sudah dibahas di dapur redaksi. Jadi problematiknya hanya satu sebetulnya ya. Ketika pemenuhan syarat dia sebagai jurnalis diketahui dia bukan seorang yang bebas, ya organisasi pers atau perusahaan pers berhak memecat dia, itu tidak ada masalah. Kalau dikatakan kemudian dia tidak independen segala macam, ujinya adalah pada produk jurnalistiknya ya. Jadi ujiannya atau mata ujinya adalah kepada produk jurnalistiknya. Apakah ada problem? Yang ketiga nih saya mau katakan ya. Kalau misalnya ditemukan memang kerja dari Umbaran ini kemudian berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, kriminalisasi, membuka sumber ya, itu boleh dia kemudian didalami pelanggarannya, tetapi juga sudah telat. Ketika dulu kan harusnya ada sumber yang kemudian berkeberatan ya, berita yang dinilai tidak independen, atau ada tindakan-tindakan yang menciderai prinsip-prinsip kode etik. Kalau tidak ada, tidak ada problem. Hanya diketahui bahwa pemenuhan syarat sebagai jurnalistik saat ini diketahui tidak terpenuhi, sehingga harus dicabut. Itu sih nggak ada problem ya. Jadi itu sifatnya pernyataan. Nggak ada problem di sini menurut saya. Saya ke Pak Yadi nih. Pak Yadi bahwa tadi kalaupun ada problem, coba diteliti produk jurnalistiknya, pelanggaran ataukah ada kriminalisasi selama ini. Apakah bisa sesimpel itu, sederhana itu untuk menilai bahwa tadi kode etik jurnalis tidak dilanggar dengan adanya intel di dalam tubuh wartawan seperti itu? Ya enggak begitu. Yang pertama itu jelas ada problem. Problem apa? Intervensi dan pelanggaran Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Itu saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua itu kalau produk jurnalistik itu ya lain soal. Kita juga harus lihat seperti apa. Ini kan cara yang kita ketahui, ini cara-cara yang cara-cara lama gitu. Dan saya perlu infokan juga kepada Pak Sugeng dan kawan-kawan di sini. Upaya pelemahan pers itu dari tahun 2012 atau 2010 lah sampai sekarang itu kami udah mencatat ada sekitar 5 atau 6 produk undang-undang. Pertama Pak, saya bacakan Pak ya. Undang-undang pemilu pada tahun 2012 untuk pemilu 2014. Di situ jelas ada pasal-pasal yang memberedel pers. Kemudian yang kedua, 2017 untuk 2019 juga sama. Nah, yang ketiga, Omnibus Law atau Cipta Kerja ada di pasal 18. Itu sama. Tiga-tiganya berhasil kita minta dan akhirnya di take down dan di KUHP sekarang yang terjadi. Artinya secara sistematis memang ada terhadap pelemahan pers tersebut. Jadi kami khawatir itu terjadi seperti itu. Jadi
dalam taraf wajar ya, jadi bukan soal tidak ada masalah, tapi ini akan intervensi tadi ya. Membuat salah. Oke, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita masuk ke item intervensi di sini yang disebutkan bahwa perlindungan pers. Apa yang IPW bisa jawab terkait, walaupun misalnya produknya tadi tidak bermasalah, tidak ada pelanggaran, tapi intervensi soul-nya di sini, bagaimana Pak Sugeng? Kan itu yang namanya penilaian atas prasangka, ya. Baik. Harus ada sesuatu faktual yang disampaikan dong, ya. Kalau ada, baru itu kita diskusikan, ya. Kalau kemudian dalam kaitan kemudian tadi undang-undang, apa hubungannya dengan umbaran? Bisa juga dikatakan, oh karena kerja umbaran, ya, kemudian mensuplai informasi kepada polisi dan polisi kepada pemerintah. Semua produk undang-undang kan ada mekanisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ada mekanisme prosedur yang dibuka, ya. Baik. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Yadi, itu berhasil di take down. Tidak ada urusannya dengan umbaran di sini, ya. Harus faktual. Tapi ya. Pak Sugeng, sebenarnya kalau tadi Anda menyebutkan di awal, ini kan harusnya dipertanyakan dengan pimpinan yang menugaskan. Iya, kepentingan penugasan itu kan pimpinan, ya, kepentingan penugasan nih. Nah itu yang ditanyakan kepada kepolisian, mengapa ada jurnalis ditempatkan? Ini tentu akan ada pembicaraan antara, organisasi dengan organisasi pada tingkat pusat yang tidak mungkin pada pembicaraan pertama itu tidak dibuka dulu, ya. Misalnya bertemu, apa sih kepentingan penempatan awal? Polisi juga harus menjelaskan itu organisasinya, ya. Baik. Jadi gitu. Pak Sugeng, Pak Yadi, kita jeda dulu, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita sambung di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now. Ya, kita kembali berbincang dengan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Saya langsung ke Pak Yadi. Pak Yadi, bahwa selain intervensi tadi, ada poin yang lebih kuat lagi yang bisa dianggap mungkin dari pihak lain, bahwa kalau kita lihat tidak ada yang dilanggar, misalnya produk jurnalis, tidak ada kriminalisasi hal-hal seperti itu. Ada hal lain yang membuat Anda dan juga teman-teman di Dewan Pers sangat keberatan. Apa Pak Yadi? Ya tadi intervensi satu. Baik. Yang kedua, memang ketika uji kompetensi wartawan atau UKJ kan menandatangani surat pernyataan yang intinya yang menyatakan apakah yang bersangkutan TNI Polri atau bukan. Baik, berarti berbohong ya, berarti berbohong. Ya itu seperti itu. Artinya tapi ya, dengan begitu ya hari Selasa mungkin yang bersangkutan dan Polda Jateng akan ke Dewan Pers, dan nanti kita akan ngobrol lagi sama yang bersangkutan. Oke, kalau saya baca juga Pak Yadi bahwa Kadif Humas juga ya, Pak Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa ya terkait kasus ini kebebasan pers di Jateng baik-baik saja, hubungan dengan media baik-baik saja, dan hal ini sebenarnya biasa di setiap negara, ya intel diperlukan, mungkin juga ditaruh di jurnalis, di media. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan ini? Iya, itu kita juga tahu kok intel di mana-mana, jadi apa. Jangan kan jadi polisi, jadi tukang parkir, jadi apa juga banyak. Betul. Tapi kan persoalannya ini kan ada kedaulatan undang-undang. Saya juga memahami apa yang diungkapkan oleh Pak Irjen Dedi, gitu kan, bahwa ini adalah tugas dan lain-lain. Gitu kan. Tapi kami juga berharap bahwa ini adalah cara-cara yang harus dihentikan, karena pers itu justru memelihara kemerdekaan, kebebasan berinformasi, kebebasan berekspresi. Sejak dilahirkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang ditandatangani pada 22 September 99 di DPR, di parlemen, itu terlihat bahwa memang indeks kita untuk berdemokrasi itu sangat tinggi sekali, dan sampai sekarang Indonesia lahir dan sangat aman-aman aja karena pers yang terjaga dan berkualitas, gitu kan. Nah, problemnya sekarang ini ada problemnya. Saya bilang problem dulu. Pertama itu ada di organisasi pers dan perusahaan media. Organisasi pers harus hati-hati dalam merekrut keanggotaan. Kemudian perusahaan media juga harus selektif juga pekerja pers. Itu. Baik, Pak Yadi, ya yang ditakutkan juga oleh Dewan Pers dan juga jurnalis ketika seseorang berafiliasi dengan badan lain, bahwa ketika menjalankan tugas jurnalis tentunya sudah dipastikan tidak bisa fair ya Pak Yadi ya. Ini yang
Apakah hal ini ditemukan dalam 14 tahun kinerja Umbaran ini? Ya tentu belum bisa karena kita belum melihat seperti apa. Kalau dari pernyataan di TPRI itu dalam kerjanya baik-baik saja ya. Saya kira bukan persoalan baik-baik saja, tapi persoalan kehati-hatian dalam merekrut awak pers tersebut gitu kan. Kan kita tahu bahwa kita berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 dan ada kode etik juga, ada kode conduct. Nah itu aja yang jadi pegangannya. Baik, Pak Sugeng, kalau kita lihat bahwa ya sudah terjadi, semuanya sudah diungkap seperti itu dan belajar dari ini memang tadi ada keberatan dari pihak media, tapi juga polisi punya alasan sendiri dan tadi disebutkan Selasa mungkin akan ketemu. Ada jalan tengah seperti apa menurut IPW sendiri menyikapi hal-hal serupa? Saya rasa sudah ketemu tuh jalan tengahnya, yaitu komunikasi ya. Hari Selasa mau datang dan juga pasti juga kepolisian atau Umbaran sendiri akan rela untuk dicabut status jurnalisnya ya, karena syarat pemenuhan syaratnya telah batal ya. Ya itu saja saya rasa ya. Nah, kemudian saya mengapresiasi kerja kepolisian Polres Jateng ya, bisa seperti Umbaran ini mesti banyak masuk di dalam undercover misalnya kepada kejahatan-kejahatan ya yang terorganisir lagi ya, misalnya narkoba ya, kemudian tambang ya, kita tahu Ismail Bolong juga ya. Iya, itu juga terorisme ya, terorisme supaya jangan Intel justru jadi pelaku illegal mining ya. Ya. Kalau Umbaran ini kan harus kita apresiasi ya, begitu ya. Ya begitu saja. Tapi mungkin gini Pak Sugeng, wajar ada ketakutan ketika misalnya seorang wartawan berafiliasi dengan kepolisian. Kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kepolisian, takutnya nggak netral, itu yang ada di pikiran kita mungkin. Keberadaan Telik Sandi negara itu disumpah. Dia hanya akan mengabdi kepada kepentingan negara. Itu benar ya, harus kita pahami. Jadi informasi itu digunakan untuk melindungi negara. Itu normanya ya, harus kita diketahui juga. Ya. Baik, Pak Yadi, kalau kita bicara mengenai perusahaan media sendiri, terus perekrutan wartawan, jurnalis, apakah hal ini akan menjadi nantinya benchmark baru untuk Anda dan teman-teman merekrut jurnalis muda agar lebih selektif lagi, biar nggak mungkin kecolongan, ya? Ya, ini pelajaran berharga. Dan tentu di Dewan Pers kan ada asosiasi jurnalis ya, ada asosiasi perusahaan pers di situ, ada ATPSI, ada ATPLI, ada SMSI, ada AMSI, ada JMSI, ada PRSSNI, semua platform ada di situ. Tentu kami menekankan kepada rekan-rekan asosiasi pers untuk berhati-hati dalam rekrutan, juga terhadap organisasi pers. Baik. Hati gitu kan, harus hati-hati gitu. Baik, terima kasih Pak Yadi, Pak Sugeng. Pak Yadi masih percaya saya ya? Saya percaya dong. Udah lama kenal soalnya. Pak Sugeng, terima kasih atas insight-nya. Selamat berakhir pekan, Pak Yadi, Pak Sugeng, terima kasih. Terima kasih. Baik.